Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Wah, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Tampak seperti nyata. Apa aku ceritakan saja ya perihal mimpiku semalam kepada ayah? Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu kepadaku terkait mimpi itu. Yusuf bergegas mencari ayahnya. Ayah, ayah, Iya, anakku. wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Apa itu, wahai Yusuf? Bicara dengan tenang. Jadi, semalam aku bermimpi. Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah? Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam, wahai anakku? Sesungguhnya, aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf dan kemudian tersenyum. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang ini. Tapi, apa maksud dari mimpiku itu? Satu hal yang harus engkau ketahui, anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Nabi Yakub mencium kening Yusuf dengan penuh rasa cinta. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Yusuf semakin bertambah. Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yakub. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf. Yusuf, itu lucu sekali. Lucu kan ayah? Iya bener kak, cerita itu lucu sekali. Kepribadian Yusuf yang sopan, patuh dan menyenangkan menimbulkan rasa iri di hati kakak-kakaknya. Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf. Apa sih yang mereka tertawakan? Kelihatannya seru sekali. Ah, engkau seperti tidak tahu saja. Yusuf itu pintar sekali mengambil hati ayah kita. Iya benar, apalagi ayah selalu tampak bahagia saat bersama dengan Yusuf. Berbeda saat bersama dengan kita. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yusuf selain dari tampangnya yang kebetulan tampan itu. Memang sih Yusuf itu tampan, tapi bukan berarti ayah jadi lebih menyayanginya. Ya, benar. Itu tidak adil namanya. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia.
Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Benar sekali, wahai saudaraku. Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas, apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf? Atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya. Kemudian setelah itu, kita bertaubat kepada Allah. Sebentar. Aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas. Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana, saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus. Ya, kami setuju usulan itu. Iya benar, setuju. Iya, setuju. Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami ada satu permintaan. Bolehkah kami mengajak Yusuf pergi untuk bermain besok? Untuk apa mengajak Yusuf? Dia masih kecil. Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan darinya. Sebenarnya timbul kecurigaan di dalam benak Nabi Yakub. Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Sebenarnya ayah berat untuk melepaskan Yusuf bersama kalian. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Nabi Yakub masih saja terdiam. Beliau punya firasat buruk tentang kakak-kakak Yusuf yang bisa saja mencelakai adiknya. Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku. Dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Benar yang dikatakannya, wahai ayah, engkau tidak perlu khawatir. Kami ini bersepuluh akan menjaga Yusuf dengan baik. Baiklah, kalau begitu, aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Keesokan harinya, Semoga Allah SWT selalu menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. perjalanan pun dimulai. Kak, kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai dari tadi? Sudahlah Yusuf, bersabarlah. Sebentar lagi kita juga sampai. Nanti puaslah engkau bermain di sana. Baiklah. Yusuf sangat berhati mulia. Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya, bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Wahai Yusuf, tahukah engkau maksud kami sebenarnya membawamu ke tempat ini? Ada apa ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini. Apa maksudnya, Kak? Aku tidak tahu apa-apa. Setelah ini engkau akan tahu. Cepat, lepas bajunya. Jangan, Kak. Apa salahku? Semenjak engkau lahir, ayah mengabaikan kehadiran kami dan semua itu adalah kesalahanmu, wahai Yusuf. Cepat, ikat tangannya. Itu sama sekali tidak benar, Kak. Ayah sangat menyayangi. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Kak, tolong. Rasakan kau, selamat tinggal adikku tersayang. Sekarang kita tinggal bawa baju Yusuf ini dengan lumuran darah kambing agar ayah percaya bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Baik, ayo kita segera pergi dari tempat ini sebelum ada orang lain yang melihat. Ayo. Sepeninggal kakak-kakaknya, Yusuf meringkuk di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf,
Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita saling menyayangi satu sama lain, terlebih lagi dalam hubungan kekerabatan sesama muslim. Kedua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan ketiga, jangan mudah membenci seseorang karena kelebihan pada dirinya, apalagi sampai menyakiti. Sesungguhnya syaitan sangat pandai membisikkan hal-hal buruk yang akan merugikan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab.